menggunakan PCR hasil isolasi DNA yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan PCR. Yang pertama, kita menggunakan mikropipet ukuran 100 mikrometer dan mikropipet ukuran 10 mikroliter. Selain itu, kita juga menggunakan thermocycler untuk melakukan PCR hasil isolasi DNA. Kemudian untuk bahannya, di sini kita komposisi PCR-nya terdiri dari yang pertama itu ada PCR mix. PCR mix yang kita gunakan itu Gotek Green Master Mix. Kemudian untuk primer kita menggunakan dua jenis primer. Yang pertama itu primer RAPD2 dan primer RAPD5. Kemudian menggunakan larutan DDH2O dan menggunakan sampel hasil isolasi DNA kita. Nah, sebelum melakukan PCR ini, terlebih dahulu kita mengencerkan primer yang akan kita gunakan. Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita terlebih dahulu mengencerkan primer. Karena konsentrasi primer ini yang kita beli dari pabrik, jadi konsentrasinya ini masih tinggi. Untuk melakukan PCR, kita harus mengencerkan terlebih dahulu. Nanti konsentrasi yang kita butuhkan itu sekitar 10 ppmol. Jadi dari sini nanti akan kita ambil, kemudian kita encerkan menggunakan DDH2O. Di sini kita menggunakan dua primer. Ini yang kita rancang sendiri. Jadi jenis-jenis dari PCR itu banyak. Kali ini kita akan melakukan PCR RAPD. Jadi tekniknya itu ada banyak. Nanti bisa kalian searching di internet tentang teknik-teknik PCR. Jadi teknik yang paling sederhana itu salah satunya adalah RAPD. Jadi RAPD itu tujuannya adalah deteksi cepat atau biasa disebut dengan rapid test. Jadi nanti untuk melihat variasi dari sampel kita itu apakah bervariasi atau tidak, ini primernya yang kita gunakan. Pengenceran primernya itu tadi kita ngambil 10 mikrolit primernya, kemudian 90 mikrolit DDH2O. Kemudian kita tambahkan DDH2O untuk primer RAPD yang kedua sebanyak 90 mikrolit. Setelah keduanya tercampur, kemudian kita melakukan vortex supaya larutan tersebut homogen. Jadi nanti bisa kita ambil secukupnya dengan campuran yang sudah sempurna. Kemudian supaya larutannya menjadi homogen. Oke, kemudian ini sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita untuk memasukkan PCR mix ke tube PCR. Jadi PCR mix ini mengandung enzim polimerase. Ini enzim tersebut yang akan memperbanyak DNA-nya. Jadi ini banyak mereknya. Merek yang kita gunakan di sini adalah Master Mix 2 kali Gotek Green. Jadi tergantung perusahaan yang membuat sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita mengikuti prosedur dari perusahaannya. Ini nanti akan kita ambil sebanyak 6,5 mikrolit setiap sampel. Jadi kita menggunakan ada sampel hasil isolasi DNA kita ada 6, kemudian primer kita ada 2, tadi RAPD 2 dan 5. Jadi kalau ditotalkan jumlah sampel kita menjadi 12. Karena satu primer itu ada 6 sampel, padahal kita menggunakan 2 primer. Jadi totalnya itu menjadi 12. Dan DDH2O kita masukkan primernya.
Nanti primer ini yang akan mengamplifikasi DNA target yang kita inginkan, yang akan kita lihat untuk mengetahui variasi genetiknya. Oke, yang pertama kita masukkan adalah primer RAPD2. Ini yang kita butuhkan hanya 1 mikrolit. Jadi setiap sampel itu mendapatkan 1 mikrolit primernya. Itu besar. Semua bahan untuk PCR sudah kita masukkan dalam tube PCR. Ini tubnya sangat kecil, ukuran 200 mikrolit yang akan kita gunakan. Jadi di sini terlebih dahulu kita setting dulu, karena setiap melakukan PCR itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu settingnya. Di settingan PCR itu ada yang namanya predenaturasi, yaitu tahap pertama sekali untuk memutus rantai ikatan double helix dari DNA itu supaya bisa diperbanyak. Itu biasanya suhu tinggi dan sekitar 5 menit, yaitu berkisar antara 94 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian tahap kedua ada denaturasi. Itu tadi tahap pre ada, baru tahap denaturasi. Di sini mana semua ikatan double helix itu dipastikan sudah terputus supaya bisa diperbanyak. Setelah itu nanti ada tahapan annealing, yaitu dimana primer yang kita gunakan itu untuk mengamplifikasi DNA atau target yang kita inginkan. Habis itu ada extension atau elongasi, yaitu memperpanjang setelah primer kita itu menempel pada DNA target, kemudian itu diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, tergantung primer yang kita gunakan. Jadi panjang produknya itu bisa beda-beda. Makanya untuk menentukan panjang produk itu, hasil PCR itu ditentukan oleh primernya. Oleh karena itu ini kita masukkan segera, tidak boleh lama-lama di suhu ruang supaya tidak rusak enzim yang kita gunakan. Kemudian di sini ada settingnya, di sini kita setting. Nanti untuk setting secara jelasnya akan ditampilkan di video atau di deskripsinya. Oke. Kemudian nanti akan kita tunggu beberapa saat sampai PCR selesai. Baik, pada tahapan ini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis dan genotyping, yaitu yang termasuk tahapan analisis keragaman genetik. Oke, untuk tahapan komplitnya, lengkapnya itu, pertama kita ekstraksi DNA, itu kemarin dari hewan dan tumbuhan. Kemudian setelah kita mendapatkan DNA dari sampel yang kita ekstraksi, itu kita PCR. Di dalam reaksi PCR itu terdapat master mix, yaitu enzim polymerase. Kemudian ada primer. Primer yang kita gunakan itu kemarin menggunakan RAPD. Itu untuk melihat keragaman genetik. Kemudian template DNA, yaitu hasil ekstraksi DNA tersebut. Kemudian itu kita masukkan ke dalam thermal cycler atau PCR. Setelah selesai dari mesin PCR, kita lanjutkan ke elektroforesis dengan menggunakan gel agarose. Kemudian setelah kita menyelesaikan elektroforesis, baru kita analisis atau yang disebut dengan genotyping. Oke, untuk secara lengkapnya tentang elektroforesis, untuk gambar sketsanya bisa kita lihat yang di sebelah kanan. Ini adalah sketsa dari peralatan elektroforesis, di mana di sana ada power supply untuk sumber listriknya. Kemudian ada chambernya. Di dalam chambernya ini tempat kita menempatkan gel agarose, kemudian larutan TBE atau electrolyte solution,
Kemudian nanti kita memasukkan produk PCR kita ke dalam sumur yang terdapat pada gel. Kemudian nanti di dalam kita memasukkan produk PCR itu harus kita sertakan dengan blue juice atau loading dye supaya produk PCR kita atau DNA yang kita PCR tersebut tidak menyebar ke dalam larutan TBE. Oke, jadi bahan-bahan untuk elektroforesis itu yang pertama gel agarose. Gel agarose itu adalah tempat untuk memisahkan molekul-molekul DNA. Nanti kan molekul DNA itu akan bergerak atau bermigrasi dari sumurnya itu ke arah yang berlawanan. Di sini prinsip dari elektroforesis itu adalah migrasi molekul yang bermuatan. Makanya kita menggunakan listrik, dan DNA itu adalah bermuatan negatif. Makanya DNA atau sumuran itu kita tempatkan di kutub negatif supaya nanti DNA itu bisa bermigrasi ke arah positif. Jadi nanti akan ada pergerakan. Pergerakan itu tergantung dengan berat molekulnya. Jadi nanti semakin kecil berat molekul dari DNA yang kita migrasikan, maka akan semakin cepat perpindahannya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar molekul DNA yang kita migrasikan akan semakin lambat. Dan itu nanti akan terlihat yang bergerak paling jauh itu menunjukkan molekulnya paling kecil, berat molekulnya paling kecil, dan yang paling dekat dengan sumuran itu yaitu menunjukkan bahwa berat molekulnya itu lebih besar. Jadi prinsipnya itu, prinsip elektroforesis itu adalah memindahkan molekul yang bermuatan. Karena di sini kita menggunakan listrik untuk menggerakkan molekul-molekul yang bermuatan di dalam gel agarose. Sementara gel agarose itu dia itu mempunyai pori-pori yang bisa ditembus oleh molekul-molekul yang kita tempatkan di dalam sumur tersebut. Dan lama penggunaan elektroforesis ini secara standarnya itu berkisar antara 30 menit sampai 1 jam. Itu tergantung besar volt yang kita gunakan juga. Semakin besar volt yang kita gunakan akan semakin cepat bermigrasi. Tetapi di sini ada batasannya. Jadi konsentrasi gel agarose kita itu akan menentukan besarnya tegangan listrik yang kita berikan. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin padat gel agarose-nya, maka listriknya itu sumber daya listriknya itu bisa kita tingkatkan untuk mempercepat pergerakannya. Karena konsentrasi gel agarose semakin tinggi, maka dia akan pori-porinya akan semakin rapat dan akan semakin susah ditembus oleh molekul yang terdapat di dalam sumuran gel. Makanya di sini kita dalam menggunakan elektroforesis itu harus memperhatikan tegangan listriknya, jangan sampai melebihi batas yang ditentukan. Nanti gel agarose kita itu bisa rusak atau meleleh. Jadi kita tidak bisa mendapatkan produk atau kita tidak bisa melakukan analisis DNA atau genotyping. Kemudian di sini kita menggunakan larutan TBE, jadi tidak boleh menggunakan air atau larutan yang lain. Karena larutan TBE ini adalah larutan yang cocok untuk melakukan migrasi molekul DNA. Jadi dia tidak rusak oleh karena larutan ini. Kemudian blue juice-nya itu tadi untuk menahan molekul DNA kita itu supaya tidak keluar dari sumuran gel itu. Kemudian setelah selesai melakukan elektroforesis, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan ini kita harus membacanya ini menggunakan gel doc. Jadi nanti akan kita dokumentasikan ini di mesin yang namanya gel doc.
gel dock itu menggunakan UV. Jadi gel agarose yang kita running tadi itu kita letakkan di atas UV, maka DNA yang ada pada gel tersebut akan berpendar dan bisa kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita melihatnya secara kasat mata tanpa menggunakan UV, maka ini tidak bisa kita lihat. Harus menggunakan UV karena DNA yang terdapat di gel agarose dapat berpendar, memantulkan cahaya, apabila terkena cahaya UV. Untuk ukuran marker yang kita gunakan itu adalah 100 bisper. Itu bisa dilihat di atas sumurannya, itu ada huruf M, itu adalah marker DNA. Jadi marker ini adalah marker yang sudah dibuat ukurannya masing-masing untuk mengetahui ukuran-ukuran band atau pita yang muncul pada sampel DNA kita. Jadi kemarin kita menggunakan 6 sampel DNA hewan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita masukkan ke sumurannya dan itu kita lihat band-band yang muncul di sana. Jadi tinggal kita cocokkan dengan marker band yang muncul itu ukurannya berapa bisper. Jadi tinggal seperti itu. Kemudian kita bandingkan antara sampel 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Apakah terdapat perbedaan dari jumlah band yang muncul beserta ukuran masing-masing band tersebut. Dari situ bisa kita lihat variasinya. Misalnya seperti sampel 1 dan 2 itu hampir sama. Semua band yang muncul itu dan ukurannya sama persis. Berarti ini menunjukkan bahwa hewan 1 dan hewan 2 yang kita isolasi DNA-nya itu memiliki keragaman genetik yang sangat mirip. Jadi variasinya sangat kecil. Karena di sini kita lihat bahwa band-band yang muncul itu sangat mirip. Jadi, tetapi di sini tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa keragaman genetiknya sangat rendah. Karena primer yang kita gunakan ini memang tidak spesifik untuk keragaman genetik terhadap sampel yang kita gunakan. Bisa saja kita menggunakan primer yang lain, keragaman genetiknya tinggi. Makanya untuk melakukan analisis keragaman genetik itu tidak boleh menggunakan hanya satu primer. Jadi alangkah baiknya semakin banyak primer yang kita gunakan, maka hasilnya itu akan semakin baik untuk tingkat akurasinya. Tetapi bisa kita ambil satu contoh untuk menggunakan primer RAPD2 ini, bahwa keragaman genetiknya itu tergolong rendah karena mereka hampir sama-sama. Ini mungkin yang agak sedikit berbeda adalah di sampel yang nomor 4. Jadi sampel nomor 4 itu pita bandnya itu tidak sebanyak pita band yang terdapat pada sampel 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa mereka bervariasi. Jadi seperti itu untuk analisis keragaman genetiknya. Ini adalah metode yang sangat sederhana, sangat simpel untuk digunakan. Jadi ini sangat cocok untuk deteksi awal untuk mengetahui keragaman genetik, karena ini menggunakan bahan yang cukup murah, kemudian cepat, karena tidak sampai ke tahap sequencing. Nanti setelah kita mengetahui ini, kalau kita pengen analisis lebih lanjut atau yang lebih advance, itu kita bisa melakukan sequencing. Tetapi yang menjadi catatan apabila kita lanjutkan ke sequencing itu, biayanya cukup mahal. Karena apabila kita men-sequencing satu sampel, misalnya sampel 1 ini kita sequencing, itu harganya 300.000. Jadi sekitar 300.000. Jadi bisa kalian kalikan. Kalau kalian mempunyai sampel sebanyak 10, kemudian itu hanya satu primer saja, udah 3 juta. Apalagi kalau 2 primer, misalnya udah 6 juta. Jadi itu cukup mahal. Tetapi
kita bisa mengambil langkah untuk deteksi awal dengan menggunakan metode seperti ini, RAPD, dengan biaya yang lebih hemat. Ini untuk primer RAPD 2. Kemudian untuk primer RAPD 5, ini juga marker yang kita gunakan tetap sama. Kemudian kita mempunyai 6 sampel, tetapi ini bukan primer yang tadi. Jadi ini primer yang RAPD 5 yang kedua. Bisa kalian lihat di sini band-band yang muncul itu berbeda dengan band yang muncul di primer RAPD 2. Jadi makanya tadi saya bilang untuk melakukan analisis keragaman genetik itu perlu banyak primer supaya bisa terlihat variasinya. Mungkin di primer RAPD 2 tidak terlalu bervariasi, tetapi bisa saja di RAPD 5 sangat bervariasi. Jadi untuk mengambil kesimpulan yang lebih baik harus menggunakan beberapa primer. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini sangat terlihat jelas bahwa mereka bervariasi. Bisa kita lihat antara sampel 1 dan 2 masih terlihat kemiripannya sangat tinggi, tetapi di sampel 3 dan 4 itu berbeda antara 1 dan 2. Jumlah bandnya yang muncul itu jauh lebih banyak di 3 dan 4. Kemudian di sampel 5 dan 6 juga sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kemudian di sampel 6 bisa kita lihat bahwa band yang muncul itu sampai ke atas sangat berbeda. Jadi ada variasi di sini yang lebih tinggi. Jika kita bandingkan dengan primer RAPD, bahwa variasinya sangat rendah, tetapi di primer RAPD 5 variasinya cukup tinggi. Ini adalah sampel DNA yang kita gunakan yang sama, tetapi primernya itu berbeda. Makanya sangat penting untuk menggunakan banyak primer, karena primer ini yang mengamplifikasi target-target yang terdapat pada DNA kita. Jadi nanti mungkin saat ini kalian masih belum bisa memahami secara komplit, tapi nanti di mata kuliah selanjutnya teknologi DNA dan bioinformatika bisa diperdalam ini. Jadi seperti itu tahapannya genotyping. Setelah di tahap di sini kita sudah bisa menentukan keragaman genetiknya. Tetapi apabila kita pengen hasil yang lebih akurat, lebih advance, lebih baik lagi, kita lanjutkan ke tahap sequencing dengan pertimbangan biaya yang kita keluarkan lebih tinggi. Oke, ini dari band-band yang muncul itu nanti bisa kita coding dan kita analisis dengan menggunakan software atau program. Ada banyak software yang bisa kita gunakan nanti untuk mengkonstruksi atau membuat pohon filogenetiknya. Jadi pohon filogenetik ini semacam kalau kita di keluarga kan ada, kalau misalnya yang punya marga, suku yang ada marganya, biasanya kan ada silsilahnya di situ. Jadi seperti itu kekerabatannya, bahwa yang mereka satu kelompok atau satu cabang itu hubungan genetiknya itu semakin dekat atau tingkat kemiripannya itu semakin tinggi. Tetapi bila mereka berbeda cabang dan semakin jauh posisinya, itu menunjukkan bahwa variasi genetiknya sangat tinggi atau tingkat kemiripannya sangat kecil. Jadi seperti itu untuk menentukan. Di sini bisa kalian lihat bahwa antara K1 dan K23, K24 itu sangat dekat. Berarti mereka memiliki kemiripan genetik yang sangat tinggi. Untuk sebaliknya, misalnya K1 dengan K46 yang paling bawah, itu bahwa kemiripannya sangat rendah atau variasi genetiknya sangat tinggi. Oke, sekian dan terima kasih. Seperti itu untuk tahapan analisis keragaman genetik secara molekuler. Oke.